Selamat datang Mbak Intan di studio podcast Undar Jombang. Mbak Intan ini cukup menarik ya, bisa banyak bahasa loh. Ada bahasa Urdu juga, bahasa Hindi, wah luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di podcast Universitas Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup penting, yakni membangun budaya membaca di Universitas Darul Ulum guna meningkatkan sumber pengetahuan dan informasi yang inklusif. Dan sudah hadir narasumber kita Intan Pratama Putri, SIIP, yang mana merupakan seorang pustakawan di Undar Jombang. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Intan di studio podcast Undar Jombang. Terima kasih. Mungkin Mbak Intan bisa perkenalan dulu kepada pemirsa nih, untuk menyapa pemirsa di rumah. Halo teman-teman, nama saya Intan Pratama Putri. Saya lulusan Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNER tahun 2019. Wah, backgroundnya lumayan ya ini. Mbak Intan ini cukup menarik ya, bisa banyak bahasa loh. Ada bahasa Urdu juga, bahasa Hindi, wah luar biasa ini. Dari banyaknya bahasa yang Mbak Intan bisa ini, mungkin ada kaitannya dengan pengalaman Mbak Intan sendiri, yang mana mungkin berkaitan dengan budaya, menerapkan budaya membaca ini sendiri. Gimana Mbak Intan? Iya, dari bahasa yang saya pelajari itu kan saya membuka buku. Saya sampai beli kayak tutorial belajar bahasa Hindi, kamus bahasa Hindi gitu. Dari situ saya enjoy lah membaca. Dan saya alhamdulillah sampai detik ini menerapkan one day one book. One day one book Yeah. itu semua genre buku apa hanya buku-buku tertentu gitu Mbak Intan? Semua yang saya suka dan mau pelajari lah. Alhamdulillah one day one book. One day one book ya. Sejak kapan itu Mbak menerapkan one day one book gitu? Dari SMA, karena SMA saya diajak teman saya ke perpus. Awalnya ya, males sih perpus apaan gitu kan. Iya. Terus akhirnya dari situ kayak ini bacaan ini seru kayak gitu. Akhirnya loh kok seru, penasaran kan, baca novel waktu pertama, novel komik kayak gitu. Kok seru, akhirnya kecanduan sampai sekarang. Karena itu cerita gitu ya Mbak. Iya. Ya, cerita jadi kita gampang ini mencerna apa yang terbawa alur gitu ya Mbak. Iya. Untuk membahas mengenai membangun budaya membaca saat ini Mbak, bagaimana realita membaca sendiri di Indonesia menurut Mbak? Menurut data UNESCO itu kita itu miris ya, 0,01 per 1000. Jadi artinya hanya 1 orang dari 1000 masyarakat Indonesia ini yang suka membaca, yang rajin membaca. Itu yang dinyatakan UNESCO, dan standarnya UNESCO itu bukan kita baca terus membalikan, itu bukan. Tapi standarnya UNESCO itu seberapa banyak buku yang dipinjam. Itu masalahnya di situ. Padahal kalau dilihat dari fenomena masyarakat itu kan kita baca aja kan, tapi nggak minjem misalkan kayak gitu, kan nggak kehitung itu sih. Iya. Lalu sebenarnya Mbak, ini seberapa penting sih sebenarnya budaya membaca itu sendiri dibentuk? Budaya membaca itu kalau di zaman milenial sekarang ini kayaknya kok kurang ya. Saya lihat teman-teman itu sukanya online gitu. Nah iya, udah ada e-book itu loh Mbak. Iya, udah ada e-book. Jadi itu yang nggak kedetek standarnya UNESCO. Jadi nggak apa-apa, nanti mungkin kedepannya dari diri sendiri kita sebagai role model, misal membudayakan membaca itu dari diri kita. Misalnya saya itu dulu ya, waktu adik saya SD itu saya suruh, kalau Mbak In belum jemput kamu ke perpustakaan. Saya sengaja telat ya, jemputnya agak telat sedikit gitu ya. Terus saya
cari-cari di taman kok nggak ada, teman-temannya nggak ada, terus akhirnya tanya gurunya, oh Aira itu ke perpus. Nah dari situ kan saya melatih untuk menginfluence adik saya itu membaca gitu. Terbiasa Iya, jadinya gitu, akhirnya Mbak. iya. Berarti budaya ini sebenarnya harus diterapkan sejak dini gitu ya, Mbak. Iya. Gitu. Mungkin ada langkah-langkah tersendiri sih, Mbak, dari mungkin lingkup sekolah atau kampus untuk membangkitkan budaya membaca ini sendiri, terutama di lingkup Undar sendiri ini seperti apa? Iya, sebelum lanjut ke situ, kita itu harus menerapkan budaya baca dulu. Nanti kan orang yang melihat, loh Mbak ini kok suka baca gitu, akhirnya terinfluence. Dan untuk menerapkan budaya baca, kami di sini di perpustakaan Undar itu mengenalkan perpustakaannya dulu secara online maupun offline. Kalau secara offline kan mengedukasi ke, saya biasanya itu kerjasama ke dosen, Bu, Pak, tolong ngajar ke perpus gitu sekali-sekali lah. Itu perkenalan perpus itu gimana. Dan ada fenomena di mahasiswa ya, saya nemui 2 mahasiswa itu, Bu, perpusnya di mana, kan miris gitu loh. Nah itu dari fenomena situ, oh mungkin kurang edukasi. Kalau kita itu punya fasilitas lengkap gitu di Undar. Jadi biasanya itu saya kerjasama kepada Bu Putri dulu waktu pertama saya masuk Undar itu, Put, ajaan mahasiswamu membaca di perpus atau ngajar di perpus. Nah itu sih dulu. Berarti karena kurang adanya informasi sebenarnya. Iya. Sebenarnya mahasiswa ini juga berminat gitu ya, Bu, ternyata. Iya. Lalu bagaimana sih, Bu, fasilitas di perpus Undar sendiri saat ini gitu? Kalau fasilitas di perpus ini ada e-book, jurnal, juga cetak maupun yang non cetak. Jadi bisa diakses di lib.undar.ac.id itu ya. lib.undar.ac.id, di situ lengkap bahwa struktur kepalanya, terus pustakawannya, struktur organisasinya di perpustakaan itu bagaimana, terus cara buku masuk sampai ditayangkan itu bagaimana, dan ada kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah dilakukan kami sebagai pustakawan Universitas Darul Ulum Jombang gitu. Lalu ini, Bu, terkait sebenarnya budaya membaca ini bukan hanya untuk mahasiswa ya sebenarnya. Nah, apakah ada edukasi atau kerjasama tersendiri dengan dosen atau kalangan-kalangan lain guna meramaikan perpus Undar sendiri gitu selain dari mahasiswa? Iya, kami di luar ya, di lingkup pengabdian masyarakat itu biasanya hari Minggu, Mbak. Itu kita di Taman Informasi itu mempromosikan kayak banner kayak gitu lah, Pak, banner gitu, terus promosi kayak cek gula darah gratis kayak gitu. Itu kami udah menerapkan pengabdian masyarakat MOU-nya itu sama Stikes ISMI Jombang. Sementara satu dulu, nanti kedepannya kami akan mengusahakan bahwa kerjasama dengan lingkup Jawa Timur gitu ya, perpus Jawa Timur atau Indonesia sekalian, insya Allah ya, kedepannya ya. Nggih. Lalu bagaimana Ibu? Mungkin untuk mahasiswa sendiri, berapa persen sih mahasiswa Undar yang datang ke perpus, dan mungkin ada rata-rata mahasiswa berapa, mahasiswa semester berapa ini yang sering berkunjung ke perpus Undar sendiri? Bukan masalah mahasiswa semester berapa, di data kami di digilib.undar.ac.id itu tertera bahwa satu semester itu 586 sekitar yang masuk ke perpus Undar dan belajar di situ. Jadi lumayan ya, 586 itu semuanya itu ada beberapa mahasiswa yang kurang paham alur masuknya. Jadi saya menerangkan sedikit di sini. Alur masuknya di perpustakaan Undar itu membawa KTM yang berlaku, nanti diinput oleh teman-teman pustakawan gitu ya. Nanti setelah diinput, nanti mau apa nih tujuannya, kayak mencari buku kayak gitu kan. Nanti judulnya ditulis, kami yang ngetikkan gitu. Nanti kami yang nunjukkan itu loh nomor klasifikasi. Jadi per nomor klasifikasi itu ada kita tata per
ilmu disiplin ilmu di situ ada tulisan besar, jadi dicarinya di situ. Lalu kalau mau pinjam buku itu nanti bukunya sudah dicari di katalog tadi ya, diambil langsung diserahkan, nanti kami akan mendata atau mengentri di Gilip itu, nanti ada surat kayak harus mengembalikan kapan dan ada namanya, nama pustakawannya gitu. Ada jangka waktu tertentu nggak Bu? 1 minggu dan maksimal 2 buku ya. Oh, maksimal Iya. 2 buku. Nanti Berarti mengembalikan dulu baru bisa pinjam lagi gitu ya Bu? enggak, bisa diperpanjang sebanyak 2 kali. Oh, Iya. gitu ya. Iya, gitu. Mungkin edukasi ini belum pernah atau sudah pernah Bu disampaikan kepada mahasiswanya sendiri? Beberapa dosen yang saya minta ya, yang dekat gitu, saya edukasi seperti itu, tapi ada yang beberapa belum tahu. Mungkin setelah penayangan video kali ini kalian bisa tahu alur masuknya ke perpustakaan Undar gitu ya. Iya, mungkin juga bisa ditingkatkan kerjasamanya Iya. dengan dosen-dosen gitu Iya. ya Bu. Mungkin bisa melalui secara resmi seperti itu. Ya, agar- surat nanti kita Iya. bikin surat gitu. Nah, untuk menanggapi saat ini, generasi saat ini Bu, bagaimana menurut pandangan Mbak Intan terkait saat ini generasi yang suka berdiam diri setelah COVID kemarin? Iya. Kita temui bahwa banyaknya Gen Z yang saat ini lebih suka diam di tempat dengan bermain smartphone ataupun mengerjakan soal-soal dan tugas-tugas kuliah itu lebih Online, suka ya. online seperti itu daripada datang ke perpustakaan. Bagaimana menanggapi hal itu? Sebenarnya ini data yang tersembunyi ya. Dulu saya waktu S1 itu penelitiannya soal ini juga, koleksi cetak ya. Ternyata di daerah yang notabene agama, kayak ada pondoknya itu, universitas sama pondoknya gitu, mereka cenderung ke koleksi cetak sih, walaupun Gen Z koleksi cetak dan ke perpus. Dan ini ya, satu lagi, di Australia sama negara tetangga kita Singapura itu kalau baca itu boleh selonjoran, boleh rebahan gitu. Nah, ini teori lama ya, di pemikiran masyarakat pada umumnya baca itu harus duduk tenang, itu udah nggak laku, itu udah kuno. Iya. Teori itu udah lama gitu. Iya, padahal kita tahu saat ini biasanya masih ada perpus-perpus yang kalau masuk perpus ada tulisan kayak kalau masuk perpus harus diam Ya, kayak gitu-gitu. sunyi gitu kan. Iya. Padahal kan kalau kayak gitu sering bosan, malah datang ke perpus itu ngantuk gitu loh. Iya. Nah, supaya nggak ngantuk, di perpustakaan kami itu saya tiap mahasiswa yang datang itu boleh kok kalian rebahan, selonjoran, senyamannya aja. Karena kan kalau baca novel kan nggak mungkin gini terus kan. Ada yang tidur, ada Iya, yang capek gitu ya kalau Iya. terus. Soalnya bukunya juga tebel. Iya. Nah, itu untuk kedepannya kami akan mengedukasi pemustaka di Undar ini bahwa membaca itu tidak melulu diem dan duduk, harus ramai, harus berinteraksi. Misalkan habis baca buku bisnis ini terus diskusi sama temennya, kamu baca buku apa, terus didiskusikan bareng, kan seru kayak gitu. Iya. Nah, untuk kedepannya sendiri saya harap itu kayak di perpustakaan Surabaya itu kan programnya Bu Risma dulu kan literasi ya, itu di perpustakaannya itu ada kursi, ada meja, komputer khusus game. Jadi yang mau main ML kayak gitu-gitu ya, Mobile Legends gitu, bisa ke perpustakaan gitu. Bahkan perpus seperti warnet ya. Iya, sebenarnya menurut Sulistyo Basuki, Bapak Perpustakaan Indonesia itu, salah satu fungsi perpustakaan itu adalah untuk healing ya. Bahasa sekarang healing. Gitu ya. Nah, ada yang ibu-ibu itu ke perpustakaan hanya untuk baca resep atau main game kayak gitu-gitu sih. Ya, mungkin kedepannya berinovasi seperti itu. Ya. Ya. Tapi untuk saat ini di Jombang sendiri nih Mbak, bagaimana Mbak melihat perkembangan perpustakaan di Jombang sendiri saat ini? Alhamdulillah perpustakaan Jombang ini yang akreditasinya sudah bagus gitu ya. Seperti perpustakaan pusat yang mana ini Mas Trip itu sudah kayak dicat ulang kayak gitu-gitu, terus dikasih warna-warni dan ada game bukan game ya, kursi khusus untuk pemustaka. Jadi
mau internetan, mau apa di situ itu ada. Suasananya lebih hidup Iya, lebih gitu ya. lebih ceria karena temboknya itu ada yang pink, ada yang kuning kayak gitu-gitu loh Iya. sekarang. Iya. Soalnya sering kita temui dulu waktu saya masih sekolah juga, itu perpus itu berdebu Iya. kayak gitu. Tapi sekarang udah Mas Trip itu udah itu banyak kok. perkembangan Udah gitu ya, iya Mbak. banyak perubahan yang mendukung untuk kita masuk ke perpus itu nyaman gitu loh. Iya. Jadi mungkin itu bisa menarik Iya. masyarakat saat ini, terutama Gen Z Iya. gitu ya, untuk sering-sering ya minimal nongkrongnya Nongkrongnya ke perpus. Iya, nongkrongnya pindah Iya. ke perpus kayak gitu. Iya. Saat ini juga sering saya temui Mbak, beberapa mungkin ya, perpus ini koleksi buku bukan hanya ada di perpus tapi di kafe kayak masjid-masjid kayak gitu. Menurut Mbak, tren seperti itu gimana? Itu kan salah satu strategi untuk minimal orang tertarik ya ngopi terus baca gitu kan. Nah untuk kedepannya ya saya rasa kita kami di perpustakaan Undar ini bisa mencontoh seperti mereka. Jadi ada minum gratis atau apa, ada musik, ada band tiap hari Wah, apalah sekali gitu, itu, storytelling nah, gitu. Dulu tahun 2020 sampai 2022 ini kami menyediakan kopi atau teh gratis loh Mbak. Tiap berkunjung ke situ ada secangkir teh atau kopi gratis, dan dulu itu ada duta baca di Pustakawan Undar, di Perpus Undar maksud saya, sorry. Dulu itu yang rajin ke perpus kami beri hadiah. Nah untuk kedepannya ini mau kami begitukan lagi gitu supaya menarik minat baca atau menarik orang ke perpus gitu ya. Ya sedang kami perbaiki pelan-pelan gitu ya Mbak. Iya. Mohon doanya. Iya, Iya. semoga mahasiswa Undar bisa lebih sering datang Iya. ke perpus. Iya. Untuk saat ini Mbak, mungkin adakah ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa Undar selain di perpus tadi, kelas kayak gitu? Mungkin ada kegiatan penunjang yang bisa diakses mahasiswa untuk ke perpus selain kelas tadi juga, terus habis itu membaca seperti itu Mbak. Ya mungkin kedepannya kami akan mengajukan bahwa tiap hari, misalnya hari Kamis itu ada sholawatan, kayak band-band sholawatan gitu, atau storytelling atau nonton apa film gitu. Ada kami ada apa alatnya yang itu kotak itu apa Pak? Itulah yang buat film itu loh. Itu ada apa sih namanya ya itu yang buat film itu, mungkin kedepannya seperti itu. Saya Rencananya harap akan ya. dilakukan di perpus atau Iya di perpus di kan perpus ada sendiri panggung gitu ya? panggung kan perpus yang agak ke sana itu kan Oh, ada ada panggung. panggungnya juga Ya ya. itu kenapa nggak kita manfaatkan aja Iya, gitu. luar biasa itu Iya. kalau dimanfaatkan. Iya. Agar perpus ini nggak sepi gitu-gitu aja Iya, ya Mbak. iya. Mbak, menurut Mbak bagaimana sih support pemerintah Jombang ini terkait literasi itu sendiri? Yang sudah berjalan menurut teman-teman pustakawan komunitas ya, itu kami menyediakan mobil keliling, perpustakaan keliling itu pertama, juga ada kayak bedah buku kayak gitu-gitu itu sudah ada, dan program pengabdian masyarakat yang seperti saya katakan tadi itu sudah ada, dan alhamdulillah sebenarnya mereka ini banyak yang baca gitu loh, tapi tidak terdetek di UNESCO. Jadi ada komunitas bacanya itu ada sekarang seperti itu. Jadi karena tadi yang kedetek itu yang pinjam Iya. aja itu ya Mbak. Iya. Jadinya datanya seperti itu. Padahal di lapangan itu menurut Bu Rahma sendiri, dosen saya waktu S1 itu, beliau penelitiannya S3 itu jadi mematahkan teori UNESCO. Jadi Indonesia ini sebenarnya membacanya sudah tinggi tapi nggak kedetek di UNESCO karena komunitas baca kan hanya baca terus member gitu aja kan di bukunya kan nggak ditulisi. Nah itu mungkin kedepannya di Indonesia ini kalau kita mau di komunitas baca itu tadi tiap baca itu didata mungkin ya, supaya
masuk ke data UNESCO. Iya. Iya. Biar ini terlihat luar Meningkat biasa, ya. meningkat lah, ada peningkatan Iya. gitu ya Mbak. Tapi memang akhir-akhir ini saya baca-baca berita gitu ya Mbak. Memang sudah banyak peningkatan Indonesia ini gitu Iya. ya Mbak. Lalu ini Mbak, bagaimana sebenarnya fungsi perpus sendiri itu Mbak? Fungsi perpus itu kan utamanya untuk temu balik informasi. Nah, ini pustakawannya ini harus kreatif nih. Nah, kayak itu dia. mungkin kedepannya itu dihias ya, perpustakaannya itu dihias kayak dikasih korden kayak kafe itu, apa konsep kafe gitu ya. Nanti kita coba berdiskusi lagi bagaimana ini meningkatkan terutama minat baca di Undar sendiri gitu ya. Mungkin nanti hari Jumat atau hari Kamis gitu ya, kan Istighosa kan Kamis, itu kita promosi ke mahasiswa. Mungkin waktu-waktu Istighosa kan bisa kan menyebarkan, oh ini ternyata programnya perpus sekarang berkembang kayak kekinian gitu ya. Berarti harus mengkampanyekan perpus Iya. gitu ya Mbak, yang kurang. Iya. Mbak, bertanya tentang perpus tadi untuk tempat membaca, tempat refreshing gitu, temu informasi. Apa aja sih Mbak selain yang tadi itu? Mungkin ada fungsi lain dari perpus itu sendiri. Fungsi perpus yang ini unik ya. Ini menemukan fungsi perpus yang sudah diteliti kami para calon pustakawan, nantinya kan ada penelitian akhir. Itu pernah ya menemukan bahwa perpustakaan ini tempat untuk menyendiri, itu ada penelitiannya. Iya. Jadi orang-orang yang kayak masalah gitu ya ke perpus gitu ya. Iya, ada itu kakak kelas saya dulu itu penelitiannya itu. Jadi untuk me time lah bahasa sekarang itu me time. Iya, jadi kalau galau atau apa ada masalah ke perpus saja gitu. Mungkin ini saat ini juga bisa menjadi ini Mbak, penangkal bagaimana Gen Z saat ini yang ketergantungan dengan medsos, gadget kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk merefresh otak, mengalihkan kegiatan gitu ya. Iya, jadi menurut data ini kan miris ya, kita itu kecanduan nomor 2 di dunia. Waduh. Ya itu, jadi untuk mengalihkan sosmed ini kan bisa jadi olahraga utamanya, terus beraktivitas yang membangun self love kayak gitu kan bisa. Nah, salah satunya ini membaca itu tadi. Jadi membaca itu kita bikin enjoy. Jadi gimana caranya kita membaca itu seperti main gadget gitu. Nah, untuk memperkenalkan anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun untuk membaca itu tidak begitu sulit sebenarnya. Karena saya sudah terapkan tadi di adik saya gitu ya. Itu cara pertama. Cara yang selanjutnya itu mungkin didongengi itu loh, didongengi itu. Lama-lama kan kok penasaran itu, akhirnya lihat gambarnya dulu terus baca gitu sih. Dongeng sama kayak diberi pengertian, oh nanti kalau kamu sebelum Mbak In jemput ke perpus kayak gitu. Iya, itu ada sedikit ancaman. Iya. Terus di perpus ini juga itu ya Mbak, bukan kita juga bisa memberikan kayak sumber-sumber dari audio visual gitu ya Mbak. Iya, bisa. Apakah di Undar sendiri sudah ada kayak gitu Mbak, selain dari buku-buku itu? Ada, di situ kan kalau tiap mahasiswa yang purna kan menyumbang buku. Nah, itu kan biasanya ada CD-nya. Itu biasanya ada video sama audio live. Nah, itu kita data, kita input, kita masukkan di lib.undar.ac.id, itu ada semuanya lengkap. Dan audio live itu hanya beberapa aja, tapi itu manfaat banget bagi kalian yang males baca mungkin ya, pengen dengerin aja gitu. Ada di perpus, silakan datang ke perpus. Perpus itu lantai 2 setelah pasca sarjana ya. Nah, itu tempatnya, catat. Pasca sarjana, iya catat ya Mirsa. Gitu. Mungkin untuk audio visualnya ini Mbak, isinya itu terkait apa sih Mbak sebenarnya kebanyakan dari mahasiswa itu? Biasanya isinya
sama seperti buku, tapi untuk mahasiswa mohon maaf yang tuna apa itu yang nggak bisa membaca itu kan bisa dengerin apa tunanetra. Nah itu ada audio live-nya di sana itu ada. Jadi kayak mendengarkan materi yang di buku itu, gitu sih. Iya. Gitu ya Mbak. Iya. Mungkin ada beberapa pengalaman Mbak untuk dibagikan kepada mahasiswa Undar nih, terutama terkait tips-tips bagaimana sih membangkitkan semangat membaca ini Mbak, gimana Mbak? Nah itu tadi sebelum ke mahasiswa itu kita itu harus pendekatan ke mahasiswanya dulu. Iya, ngambil hatinya dulu nih. Nah kayak waktu itu kan tahun 2020 sampai 2022 kan kami Pustakawan Undar ini kayak menyodorkan teh hangat atau kopi itu kan ini mas gratis dari Perpus Undar. Nah gitu kan lama-lama kan hatinya ini tertarik gitu loh, kok ada minum gratis. Nah itu pertama. Terus misalkan ngajak nonton film di perpustakaan. Nah itu menarik hatinya dulu Mbak. Terus akhirnya lama-lama mereka ya dari pinjam buku, ada apa aja, penasaran, akhirnya mereka penasaran, akhirnya pinjam buku. Begitu. Nanti insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki Perpus Undar supaya minat baca di Universitas Darul Ulum ini meningkat. Begitu. Mungkin ini terakhir Mbak, untuk pribadi, kalau tadi tentang Perpus, bagaimana Perpus tips-tipsnya untuk menarik perhatian mahasiswa gitu ya masuk Perpus. Nah untuk dalam hal pribadi, misalnya membangkitkan rasa ketertarikan dari diri sendiri gitu Mbak, gimana? Mungkin ada tips-tips dari Mbak, salah satunya tadi one day one book kayak gitu, gimana Mbak? Mungkin ada tips tersendiri dari Mbak berdasarkan pengalaman. Awalnya saya sebelum one day one book ya buku tebel kayak novel hasrat yang 1000 halaman itu ya gimana itu. Iya. Apalagi bukunya ini tentang pelajaran gitu Mbak. Gitu. Nah itu lebih susah sih sepertinya. Biasanya itu saya paksa Mbak, HP, data, wifi saya matikan semua, TV semuanya. Akhirnya saya kayak ngeloni buku itu. Dulu itu saya melatihnya seperti itu. Buku saya taruh di kasur, saya giniin terus baca gitu. Baca covernya aja dulu pertama. Terus akhirnya 3 hari kemudian kok penasaran ya, ini kok di samping saya terus gitu, akhirnya baca. Itu dulu memang saya paksa gitu. Kalau awalnya nggak dipaksa ya kapan lagi kita mau membaca gitu kan. Karena membaca ini bisa menguasai dunia loh. Saya dari membaca buku aja bisa 4 bahasa. Wah, luar biasa ini. Iya, bahasa. Iya, dari hobi. Iya, jadi nanti kedepannya mungkin kita mengedukasi pemustaka Universitas Darul Ulum untuk minimal ke perpus dulu lah, entah foto-foto atau lihat film atau rebahan juga nggak apa-apa. Itu di Australia sudah menerapkan itu gitu. Iya, salah satunya dengan penyediaan layanan tempat yang nyaman terus bagus buat selfie itu salah satunya yang menarik ya Bu ya untuk Gen Z saat ini. Nah mungkin pembahasan hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih Bu atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga info tadi bisa memberi banyak manfaat dan memantik kita untuk bisa gemar membaca itu sendiri ya. Baik, jangan lupa untuk tonton terus podcast Undar Jombang. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.